Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai objek IPA dan pengamatannya. Oleh karena itu, harap disimak dengan baik ya, anak-anak. Apa itu objek IPA, Bu, Nani? Terima kasih telah bertanya, Kule. Di alam semesta ini, kita dapat mempelajari atau mengamati berbagai macam makhluk hidup maupun tak hidup atau benda mati. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa saja contoh yang termasuk ke dalam bagian makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini? Hewan dan manusia, Bu. Benar, Nada. Selain itu, tumbuhan juga merupakan bagian dari makhluk hidup, termasuk makhluk hidup yang sangat kecil, seperti virus dan bakteri. Lalu, ada juga makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, Kule, coba kamu sebutkan satu contohnya. Tanah, Bu. Ya, tepat sekali, Kule. Contoh lain yang dapat kita amati juga adalah ada air, batu, udara, awan, juga matahari. Inilah yang kemudian kita kenal dengan objek IPA. Nah, objek IPA ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada objek biotik. Apa itu objek biotik, Bu? Jadi, objek biotik itu adalah objek yang terdiri dari berbagai macam makhluk hidup. Contoh yang dapat kita ambil di sekitar kita ini adalah kita sebagai manusia, rerumputan, pepohonan, burung-burung yang berkicau, termasuk makhluk hidup yang sangat kecil, seperti virus dan bakteri, yang juga merupakan satu kesatuan dari objek biotik. Saya mulai mengerti, Bu. Kemudian selanjutnya, objek IPA yang kedua adalah objek abiotik. Objek abiotik ini merupakan kebalikan dari objek biotik. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa objek abiotik ini merupakan komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, batu, udara, awan, hingga matahari. Sekarang, bagaimana cara untuk dapat mengamati objek-objek IPA tersebut, Bu? Oke, jadi ada 3 langkah penting yang dapat kita lakukan dalam mengamati atau menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi dengan menggunakan mata kita, atau ketika saat kita mengamati makhluk hidup yang sangat kecil, bahkan sangat kecil, kita dapat gunakan mikroskop sebagai alat bantu dalam pengamatan tersebut. Lalu yang kedua adalah inferensi. Inferensi itu apa, Bu? Inferensi merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari pengamatan hewan tadi, kita dapat membuat inferensi yaitu dengan menuliskan ciri-ciri dari hewan tersebut seperti jumlah kaki, warna, dan lain sebagainya. Lalu, langkah ketiga, apa yang harus kita lakukan, Bu? Nah, ini langkah terakhir setelah kita melakukan pengamatan dan juga inferensi, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya dikomunikasikan melalui bagan, tabel, diagram, atau grafik. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami bukan? Apakah semuanya sudah jelas? Sudah, sangat jelas, Bu. Terima kasih, Bu, materinya mudah untuk kami pahami. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kelas hari ini ya anak-anak. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.